Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Tawar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang panduan lengkap Microsoft Teams dan diupdate pada tanggal 25 Juni 2020. Jadi, eh, Microsoft Teams ini ada update ya. Kurang lebih ini yang terbaru teman-teman, tanggal 25 Juni 2020. Saya ulangi, pada video kali ini saya akan membahas tentang panduan lengkap Microsoft Teams pada tanggal 25 Juni 2020. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat tutorial lengkap Microsoft Teams itu di video saya di channel Tower itu saya buat pada tanggal 29 Maret 2020. Itu yang versi lama ya. Jadi ada beberapa update di bulan Juni ini. Nanti saya akan bahas satu persatu teman-teman. Mungkin next slide dulu ya. Jadi apa sih kelebihan dari Office 365 yaitu khusus untuk Microsoft Teams ya. Jadi Microsoft Teams itu banyak yang anggap bahwa itu lebih secure ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini ada sebuah perusahaan atau sekolah atau kampus atau instansi lain yang berlangganan Microsoft Teams ya. Nah, di sini itu dia mempunyai sebuah domain. Contohnya alamat email teman-teman kan nama, kemudian domain, kemudian apa gitu ya. Contoh di sini Gmail. Contoh ini alamat teman-teman. Tapi untuk perusahaan, sekolah, atau kampus, atau instansi lain itu biasanya domainnya berbeda. Contohnya kalau perusahaan mungkin di video sebelumnya saya membuat contoh pertamina.com ya. Nah di sini contoh mungkin sebuah kampus, mungkin ya binus.ac.id. Ini contoh saya teman-teman. Jadi contoh saya mengambil kampus binus gitu ya. Nah, di sini ada nama nih, nama contoh Mas Tawar @binus.ac.id. Nah, ini kan biasanya di sebuah perusahaan, sekolah, atau kampus itu tidak hanya satu doang, jadi ada beberapa email. Bahkan mungkin sebuah perusahaan dia ada 1000 user, ada 5000 user, ada 10 user, 10.000 user nah gitu ya. Nah, itu pasti mempunyai sebuah email. Contohnya ini andi@binus.ac.id gitu ya, dan seterusnya sampai mungkin ribuan. Nah, dengan konsep Teams ini, ketika call, ketika meeting itu dia tidak perlu mengambil alamat lengkap ini teman-teman, jadi cukup nama saja. Contoh, saya sudah kenal Andi, ya udah saya ketik Andi aja, nanti saya coba praktekkan ya. Jadi itu, kalau mungkin menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, kemudian menggunakan Webex, itu contoh yang sering dipakai ya. Itu dia harus ketika membuat sebuah meeting, dia harus menginput alamat lengkap dari yang akan kita buat atau yang akan kita tuju, seperti itu. Nah, mungkin ini ya untuk slide kedua. Setelah slide kedua ini saya coba praktekkan saja, nanti saya coba update juga apa sih yang terbaru dari Office 365 di Microsoft Teams ya. Oke, untuk menginstal ini saya coba dari awal saja teman-teman. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk di video saya lama itu. Contoh gimana sih cara installnya, gimana sih cara mengganti background dan lain itu saya bahas di video ini ya. Kita mulai dari cara installnya. Cara install teman-teman silahkan masuk ke google.com, cari aja, langsung aja download Microsoft Teams. Nah ini sudah ada. Nanti yang diarahkan nih diunduh aplikasi desktop dan seluler. Nah karena kita menggunakan komputer maka akan diarahkan ke unduh untuk desktop. Klik saja nanti unduh, nanti dia akan karena saya sudah mengunduh nih biar nggak lama, saya cancel saja. Saya ada di download nih. Di download ini sudah ada Microsoft Teams ya. Oke, nah ini. Saya sudah punya Microsoft Teams
64 bit nih. Saya double klik saja. Jadi yang saya update di sini untuk Microsoft Teams itu dia tidak memerlukan admin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di sebuah perusahaan biasanya komputernya itu dia adminnya itu terbatas atau hak aksesnya itu dibatasi. Jadi ketika Bapak dan Ibu bekerja di sebuah perusahaan kemudian ingin menginstal Microsoft Teams itu tidak perlu memanggil adminnya. Jadi cukup download dan double klik saja seperti itu. Jadi biasanya itu di perusahaan besar itu atau perusahaan-perusahaan itu dia dibatasi ya, apakah ini laptop untuk admin atau untuk user. Nah, user sendiri biasanya nggak bisa install. Tapi Microsoft Teams itu dia larinya nanti ke profile, jadi dia tidak perlu menggunakan administrator. Oke, ini proses menginstalnya cukup cepat sebenarnya. Nanti, nah langsung seperti ini. Jadi menginstalnya itu nggak perlu next gitu ya, langsung aja seperti itu. Ketika sudah menginstal maka muncul seperti ini, tinggal teman-teman continue saja. Nah di sini tinggal memasukkan email atau tadi ya yang di sini yang slide 2 itu, ini contoh email yang sudah ada didaftarkan di Microsoft Teams sama seperti ini. Nah, saya coba masukkan, kebetulan saya menggunakan Mas Tawar dengan domain my365 Office. Nah, seperti ini ya. Kita next saja. Kemudian nanti akan diarahkan ke masukkan password, teman-teman. Saya coba masukkan passwordnya, kemudian masuk. Ini sudah masuk teman-teman. Nah ini ada beberapa menu ya yang perlu saya sampaikan. Pertama, di sini kan ada di pojok kanan itu ada gambar saya nih. Untuk mengganti gambar, diklik saja. Di sini ada change picture. Diklik saja, nanti ada browse ya. Nah ini ada status teman-teman. Kalau available artinya warna hijau. Biasanya ketika ada pengen memanggil call itu kita bisa tahu orang lain, oh dia sedang available nih. Tidak merah, biasanya kita bisa memanggil gitu ya. Kemudian ada do not disturb, bearing back, atau sedang pergi itu bisa kita setting. Atau teman-teman yang ingin menghindari meeting gitu ya, bisa setting aja, oh merah, oh ternyata si A sedang meeting atau BUC seperti itu. Di sini juga bisa kita klik set status, kemudian ada beberapa settingan, kemudian ada ingin memperbesar memperkecil, silahkan gunakan zoom in dan zoom out ya. Kemudian ada shortcut, ada about. Nah gini, jadi saya klik di sininya, kemudian klik about. Ada versinya ini nih, 1.3.00.155.61. Dia update-nya di tanggal 25/6. Kemudian kalau kita ingin teman-teman belum update, itu teman-teman bisa lakukan about di sini di sini cek update. Nanti dia akan update otomatis jika terkoneksi dengan internet. Oke, selanjutnya ada send out ya, ketika ingin send out dan ingin ganti dengan akun lain juga bisa, silahkan aja. Itu. Jadi nanti kenapa sih background saya nggak muncul, itu silahkan teman-teman update ya. Jadi bisa lakukan cek update, bisa lakukan uninstall maupun diinstal gitu. Nah saya akan coba jelaskan di sini beberapa menu. Nanti saya jelaskan juga apa sih yang baru dari Microsoft Teams di tanggal 25 Juni. Ini ada activity biasanya itu ketika ada banyak chat itu yang masuk baru-baru sampai ke bawah itu ada activity-nya ya. Jadi mana chat mana yang tidak di-read atau tidak dibaca dan lain itu ada di sini. Kemudian chat ini biasa ya, mungkin seperti ini contoh Assalamualaikum dan lain ini. Ini APSI pusat ini
.org ini dia adalah domainnya ya, jadi dia sudah menggunakan Microsoft Teams. Kemudian ada Andi, Naira dan lain ini chattingnya, mungkin chattingnya seperti biasa, dia seperti kita menggunakan WhatsApp. Kemudian untuk klik baru atau message baru, klik di sini saja. Assalamualaikum, contoh seperti itu ya. Seperti ini, kita seperti ini aja. Kemudian di sini kita bisa tambahkan formatnya seperti apa, atau bold, atau miring, atau underline dan lain. Atau kita bisa memberikan highlight dan lain. Kemudian di sini ada emoticon, ada banyak banget nih emoticon dari Teams. Contoh seperti ini atau yang lain, dia bergerak-gerak. Kemudian ada GIF. Nah, GIF ini tinggal pilih saja ya, dia bergerak atau video yang animasi yang kecil aja. Kemudian ada yang namanya stiker. Nah, stiker ini cukup menarik ya. Jadi kita bisa mengganti tulisan stikernya. Contohnya apa ya, word art atau apa nih? Atau meme itu yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita bisa ngasih meme di sini. Captionnya adalah woi, gitu ya, bangun, contoh seperti itu. Dan nah seperti ini, jadi dia tulisannya itu mengikuti dari tulisan yang akan kita buat. Kemudian kita bisa set agenda dan lain-lain. Itu chatting. Nah, ini ada Teams. Teams itu seperti grup ya. Ini grup testing, ada penanggulangan COVID-19. Saya ingin membuat grup baru, silahkan di sini ada pilihan join atau create team. Saya akan create team. Create team seperti ini. Di sini ada pilihan kelas, personal learning, staff atau other. Saya pilih other saja. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi ya yang membahas tentang domain itu kita nggak perlu ngetik ketika dia masih di dalam satu domain, itu nggak perlu ngetik semua alamat email. Contoh di sini saya akan input Irma. Oh ini nama timnya, sorry, ini nama timnya. Contoh grup tim baru, contoh seperti ini. Ini deskripsinya, silahkan teman-teman update. Ini adalah deskripsi gitu ya. Nah, di sini mau private atau public. Nah, public itu nanti kita bisa, orang-orang bisa lihat. Jadi orang-orang yang ada di dalam BINUS itu bisa join langsung ya. Kalau untuk yang private berarti hanya untuk privasi dari anggota tersebut aja. Kita next. Nah, ini akan mengambil membernya nih. Membernya contoh, karena tadi domain saya my365 office, maka saya akan memanggil contoh ini Irma saja nih. Nah, Irma. Kalau untuk eksternal juga bisa. Contoh Irma ini adalah menggunakan irma@my365office.net. Nah, dia warnanya hijau, artinya dalam keadaan available ya. Kemudian contoh ini eksternal, naira@365user. Contoh ya. Nah, kita bisa juga memanggil eksternal. Oke, eksternal belum bisa. Dia bilang tidak ada match-nya. Oke, nanti Naira kita add ketika sudah membuat grupnya aja. Sorry, ini Irma. Contoh nanti silahkan mau ketik Andi Chan, Andi Krom, Andi C dan lain, silahkan aja ya. Anggaplah saya menambahkan siapa nih? Nah, ini ada logo-logonya, silahkan. Contoh Andi Susilo saja seperti ini, saya add. Berarti ada saya, ada Andi Susilo dan Irma. Close. Nah, grup Teams-nya sudah terbuat ya teman-teman.
Nah, di sini sama, kita bisa chat, kita bisa tambahkan attachment, atau kita bisa kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi adalah contoh seperti ini. Saya membuat sebuah Excel, kemudian saya akan membuat Excel baru ya. Excel ini. Nah, ini contoh nama, alamat, telepon. Kemudian saya ini AA kemudian 021 seperti ini. Oke, saya simpan di browse, kemudian di download aja. Ini tes file Excel. Nah, saya sudah simpan di folder download ya. Kemudian untuk kolaborasi, teman-teman bisa masukkan di sini langsung atau klik file. Kemudian tinggal di drag saja. Contoh, saya akan ke download. Kemudian di sini ada tadi file Excel ya. Tes file Excel. Oke, bisa nggak? Oke, we can get your file. Sorry, di post aja nggak apa. First, di post kita tambahkan download. Nah, kita masukkan di sini. Oke, setelah terupload kita bisa save. Nah, setelah save seperti ini, di sini ada file, itu muncul file yang tadi yang kita tes file. Oke, seperti ini. Kemudian si Irma itu bisa melakukan update nih di sini nih. Contoh, saya akan menggunakan handphone saja. Saya buka filenya. Di sini kita juga di Teams, kita bisa mengupdate file yang tadi kita buat. Contoh di sini ya, ada masih sama, ini 2, ini BB, ini CC, sorry VV, kemudian ini terserah seperti ini. Ketika saya close, kemudian saya buka lagi, itu masih ada dan dia update. Nah, masih update ya. Kemudian saya coba di handphone, login Irma, kemudian saya masuk ke sebuah Teams yang baru tadi. Kemudian saya membuka file Excel-nya. Kemudian saya akan coba update ya dari handphone teman-teman, biar teman-teman bisa tahu proses kolaborasinya. Ini saya di tengah hand dulu ya. Nah, seperti ini. Ya, di sini saya si Irma, dia akan melakukan update, teman-teman. Contoh di sini berarti dia akan copy aja, kemudian paste. Oke, sebentar. Oke, handphone saya agak lambat, teman-teman. Saya tidak mengupdate di sini ya, saya coba update dari handphone, apakah bisa. Pastenya di mana ini? Sebentar, masih loading. Dia bisa update ya. Oke, ternyata di handphone itu dia tidak bisa update, hanya bisa nge-view saja. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti ketika si Irma menggunakan laptop dan dia membuka Teams gitu ya, dia bisa melakukan update di file Excel-nya.
seperti itu. Oke, kita lihat aja ya. Ini seperti itu ya teman-teman, untuk kolaborasi seperti apa. Nah, ini tidak hanya file Excel, mau PowerPoint, mau Word, dan lain-lain itu bisa. Oke, kemudian dia ada assignment. Assignment itu biasanya ketika teman-teman menggunakan sebuah aplikasi dari Microsoft Teams, itu ada yang namanya, sebentar, saya coba login dulu ya ke office.com. Kemudian saya akan melakukan login, sign in. Jadi aplikasi dari Office 365 itu banyak. Contoh Mastawar at my365office.net. Kemudian masukkan passwordnya. Ini aja. Yes. Nah, aplikasi dari Office 365 itu banyak. Ada Outlook, kemudian ada OneDrive, ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, gitu ya, SW, Form, dan lain-lain. Ini saya perbanyak ya. Nah, yang untuk assignment itu yang dinamakan ya, namanya apa ya? SharePoint, SW, Tax, kayaknya ini deh. Oh, Planner. Dia namanya Planner. Ketika teman-teman di sini ada assignment, biasanya dia berhubungan dengan Microsoft Planner. Seperti ini. Planner itu apa? Dia itu memberikan task-task atau tugas-tugas kepada orang lain atau diri kita sendiri, yang pastinya dia harus tadi ya, satu domain biar gampang untuk memberikan tasknya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di kalender. Kalender itu artinya kita bisa membuat meeting dengan orang lain atau kita bisa melakukan video conference. Itu ada dua cara ya. Bisa melakukan di sini di grupnya di Teams, masuk, kemudian di sini ada namanya Meet Now nih. Seperti itu. Itu bisa dilakukan meeting langsung dengan grup. Kemudian ada juga cara yang melakukan kalender. Oke, sebentar, saya akan coba setting dulu untuk di sini setting untuk webcamnya ya. Ada di setting, kemudian ada di device. Nah, device-nya ini saya akan ubah ke kameranya BCC ya. Saya akan balikan saja teman-teman. Nah, ini contoh kamera. Saya orangnya pemalu, jadi nggak perlu dilihatkan mukanya ya. Oke. Contohnya kita akan meet now di sini. Itu kita bisa melakukan meet now di sini. Silahkan subjeknya mau diganti apa. Meeting urgent contoh seperti ini. Kita bisa melakukan meet now. Nah, yang ada di grup tadi di Teams itu ada Irma, ada Andi, itu bisa melakukan join langsung di grup ya. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, kita melakukan kalender. Nah, kalender itu kita bisa membuat sebuah new meeting. New meeting namanya apa? Contoh meeting weekly project COVID. Nah, nanti usernya siapa? Mau Irma, mau Andi, mau Budi, atau eksternal. Eksternal itu contoh tadi siapa sih namanya? Naira 365user.net. Nanti dia ada pilihannya Naira invite Naira karena ini eksternal ya, atau ke Gmail juga bisa, jasatawar@gmail.com gitu ya. Jadi ada yang namanya ini eksternal, ini internal, seperti itu ya. Contoh lagi, kita akan set kapan? Mau tanggal 26 jam
jam 7 sampai jam 9, dia 2 jam. Kalau ingin dibuat all day, artinya setiap hari, silahkan di checklist saja. Tapi kalau nggak usah. Nah, di sini kita juga bisa mengambil channel ya. Jadi kalau di channelnya sudah ada user atau partisipan 20 orang, tidak perlu ngetik, kita bisa lakukan seperti ini. Ditambahkan di add channel seperti ini, biar langsung nanti orang tersebut mendapatkan notifikasi. Lokasinya mau di add nggak, terus di sini silahkan tulis saja. Dear teman-teman, besok meeting ya, besok meeting Teams ya. Thanks, sama seperti ini. Jika sudah, silahkan klik send. Oke, di sini artinya adalah ketika teman-teman membuat sebuah agenda meeting, itu artinya bisa di internal sebuah perusahaan masing-masing atau ke pihak eksternal, baik itu Gmail dan lain-lainnya. Jika sudah, klik send saja. Nanti di sini sudah muncul agendanya. Oke, nah ini sudah muncul agendanya. Kalau di tempat lain tinggal join nanti ya, seperti itu teman-teman. Untuk call, langsung saja call, mau call Irma, mau call biasa atau video call gitu ya. Oke, kalau video call berarti kita menampilkan gambar kita. Kalau call biasa kita nggak menampilkan video kita. Oke teman-teman, nah saya jelaskan apa sih yang baru dari Office dari Microsoft Teams ya. Oke, pertama saya masuk ke grup dulu teman-teman. Kita akan coba Meet Now di sini. Kemudian ini contoh meeting urgent. Kemudian saya coba lakukan Meet Now. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa melakukan more action. Di sini ada show background effect. Oke, saya ulangi, di sini ada show background effect. Saya ide dulu. Nah, show background effect. Ketika teman-teman ini nggak ada kemungkinan satu, Microsoft Teams teman-teman nggak update. Jadi yang saya sebutkan tadi, silahkan update di Microsoft Teams-nya. Jadi agar muncul show background effect. Ketika sudah diupdate tapi masih nggak muncul, silahkan di uninstall, di control panel, dihapus, kemudian di download yang baru, kemudian install. Oke. Nah, di sini kita bisa milih ya, show background mau seperti ini, apply, ini buram atau mau seperti ini. Dia sedang loading ya. Lama nih. Atau kita ambil yang bawah aja. Dia agak lama generate-nya, tergantung sinyal juga sih. Oke, saya ide dulu, kemudian show background effect, saya pilih ini. Nanti harusnya muncul di sini apply. Nah, sudah muncul ya apply. Nah, ini sudah muncul nih. Kemudian saya coba, tangan saya nggak bisa, ternyata dia harus gambar muka teman-teman biar bisa muncul. Kemudian saya tidak menggunakan background, jadi ini tangan saya muncul seperti ini. Oke, nah untuk gambar background sendiri gimana? Kalau dulu itu atau di video sebelumnya kita melakukan menggunakan folder ya. Saya klik add new, di sini sudah muncul nih yang baru, add new. Kemudian saya pilih gambarnya apa, saya ke D dulu. Kemudian ada image, saya pilih contoh apa nih, contoh ini aja backgroundnya. Dia sedang proses upload, munculnya di bawah ya, jadi muncul yang gambar yang tadi kita ambil di bawah seperti ini. Ini gambar saya seperti itu ya. Nah, gambar ini tuh cara ngapusnya gimana ya? Cara ngapusnya sebentar, saya
hide background dulu, kemudian show background lagi, kemudian saya nggak perlu background. Untuk hapusnya ini, oke, hapusnya adalah caranya teman-teman buka file explorer saja, kemudian di sini ada yang namanya, ketikkan aja persen data persen. Oh, nggak bisa, ini app data, sorry, app data persen. Saya ulangi, di sini persen, app data persen. Nah, di sini persen app data persen. Di enter saja. Kemudian di sini ada yang namanya, sudah muncul seperti ini ya, banyak ya. Itu ke Microsoft. Kemudian di sini ada Teams. Kemudian di sini ada lagi background. Nah, background ini ternyata dia kenapa tadi lama, itu download dulu ya. Ini baru satu yang ada di sini. Yang kita add barusan itu ada di folder upload. Tinggal hapus saja. Saya hapus, kemudian saya hide background, kemudian saya show background effect. Nah, di bawah sudah hilang. Saya add lagi ya, add new. Saya pilih backgroundnya, contoh apa nih? Contoh inilah laptop satunya ya. Nah, dia sudah muncul di bawah, tinggal apply. Kalau sudah ada sih cepat, tadi karena kita milih itu ternyata download dulu, dia agak lama. Seperti itu teman-teman. Itu yang baru ya. Jadi kita bisa pilih new di sini, kemudian untuk menghapusnya bisa masuk ke persen, app data persen. Itu yang baru ya teman-teman. Kemudian yang baru lagi teman-teman, saya ke presentasi. Apa sih yang baru? Ini dulu itu tampilannya itu hanya 4, sekarang itu bisa 9. Jadi jika 9 ada meeting 9 orang plus saya, jadi 10, itu bisa muncul semuanya, muncul orangnya semuanya. Tapi jika lebih dari itu, maka yang muncul hanya 1, yang dia ngomong ya baru muncul. Itu ya teman-teman update-nya. Jadi ada background, ada tampilan. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan, gimana sih cara merecord gitu ya. Merecord itu saya ke Teams lagi. Di sini ada pilihan start recording. Nah, ini kalau recording di start, maka dia akan muncul nanti bisa, nah di sini ada keterangan, you are recording this meeting, be sure to let everyone know that they are being record. Nah, di sini ada privacy policy. Artinya apa? Ketika membuat sebuah meeting, kemudian di sini ada yang namanya domain, itu teman-teman bisa setting ya. Jangan sampai meeting penting, contoh di sini Mas Tawar itu direksi, Andi itu direksi. Nah, di bawahnya karyawan itu banyak ya, ada officer, contoh Budi @binus.ac.id, kemudian ada Susi @binus.ac.id. Itu dia sebagai sebagai officer. Jangan sampai kita ini adalah direksi, kemudian melakukan meeting, di record, ini semuanya tahu gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, jika sudah recordingnya selesai, teman-teman bisa lakukan klik di sini stop recording. Nah, kemudian setelah di record itu dia ada proses render ya. Rendernya itu di cloud. Nah, downloadnya gimana teman-teman? Teman-teman bisa masuk ke office.com, login, nanti muncul seperti ini. Ada yang namanya menu stream. Oke. Di menu stream itu nanti apa yang pernah kita lakukan record itu bisa dilihat di situ. Bisa dilihat, bisa di-download, bisa dihapus, dan lain-lainnya. Oke, kita tunggu saja, ini sedang
loading. Saya coba stream lagi. Oke, sambil menunggu loading karena mungkin internet saya lama seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan recording. Kemudian untuk presentasi bisa seperti ini. Kemudian yang tak kalah menarik teman-teman, ketika kita sedang menggunakan Microsoft Teams ini, Microsoft Teams bisa melakukan remote. Jadi ketika meeting, kemudian share presentasi itu ini ya. Nah, kita bisa lakukan desktop atau per aplikasi. Gitu. Nah, ketika share presentasi, kemudian si lawannya ingin mencoret-coret, ingin mengetik-ngetik, bisa melakukan remote. Nanti ada pilihannya, saya ingin handle atau meremote, itu nanti bisa di-accept atau diterima. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya hang up dulu saja untuk meeting. Di sini ada yang namanya kolaborasi itu. Nah, di sini ada recording ya. Dia sedang melakukan render sebenarnya. Coba saya lihat di sini. Nah, di sini sudah masuk ke stream. Di sini saya lihat, nah di sini ada orang meeting nih. Download PPT form dan lain-lain. Ini stream yang ada di domain saya mastawar@my365office.net. Kemudian saya ingin melihat konten saya. Di sini ada my content, ada video. Nah, di sini ini test meeting. Ini videonya baru 1 dan 2. Ini sedang processing tadi ya. Yang kita meeting urgent itu tanggalnya 6/26/2020, ini sedang proses. Nah, di sini kita bisa lakukan delete atau kita download dan lain. Ini saya coba download. Ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang menanyakan gimana sih proses recording, cara ngambilnya, cara delete-nya gimana. Kemudian di sini ada keterangannya. Ini gambar orang nih. Nah, siapa sih yang boleh mengakses video ini tuh kita bisa setting caranya. Ini ada video pembelajaran, ini kan kita bisa gunakan pilih. Nah, seperti ini kita bisa lakukan. Nah, di sini bisa limit ya. Limited itu artinya siapa sih yang boleh melihat video saya. Kita bisa lakukan list view setting. Nah, kita bisa lakukan view setting nih. Siapa saja yang oke, ini untuk memperbesar doang. Untuk setting privasinya itu ada di mana ya? Saya lupa. Uploadnya. Ya, kita bisa share juga, kita bisa lakukan update video dan lain-lainnya. Intinya itu teman-teman bisa setting-setting saja di namanya microsoftstream.com. Oke, selanjutnya ini sedang download tadi. Kita lanjutkan di sini. Yang dinamakan kolaborasi itu tadi tidak hanya untuk yang ada di grup ini aja ya. Jadi kita bisa masuk ke file, ini bisa masuk ke OneDrive, ini beberapa file yang sudah saya upload ya teman-teman. Jadi dia bisa langsung masuk ke OneDrive. Kita klik masuk ke OneDrive kita, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman update dari Microsoft Teams di tanggal 25 Juni 2020. Saya lanjutkan ke sini. Ini ya tadi apa yang baru, dia bisa tampilannya pindah ke 9, kemudian bisa update background. Nah, di sini Microsoft Teams itu apa sih? Dia dari Office 365. Jadi saya ulangi lagi, kalau teman-teman di sini tidak ada kalender, tidak bisa membuat grid, itu berarti dia lisensinya itu tidak ada ya. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai Office 365, biasanya itu mendapatkan atau bisa klik kalender dan membuat meeting. Oke,
Nah, mumpung masih di sini, ketika kita membuat sebuah event, itu bisa ya teman-teman. Di sini ada new meeting, klik di sini ada namanya live event. Oke, kalau new meeting ini maksimal 250 partisipan atau 250 orang yang bisa hadir di meeting tersebut. Kalau yang live event ini bisa dilihat sampai 10.000. Contoh, ketika kita membuat sebuah live event itu, dia ada yang namanya produser, kemudian ada namanya presenter. Presenternya siapa? Kita bisa invite, contoh Irma. Presenternya itu bisa banyak ya, bisa puluhan, bahkan 20. Kemudian ini titelnya, live streamnya itu kita mau bikin apa? Contoh, live stream diskusi kampus tentang COVID, seperti ini. Lokasinya di mana, kapan eventnya, kemudian kita bisa detail acara seperti apa. Ketika nanti di next, nanti akan mendapatkan sebuah contoh nih, lokasinya nggak ada, kita ini contoh seperti itu. Kemudian kapan ya, contoh ini tanggal 27 saja, Juni tanggal 27, acaranya jam berapa? Jam 8 sampai jam 11. Kita next. Nah, muncul seperti ini. Silahkan tambahkan schedule saja. Dia bisa recording juga. Nah, dia bisa report dari yang hadir. Kemudian kita bisa lakukan Q&A atau question atau ask ya. Jadi dia bisa tanya jawab di live stream tersebut. Kemudian klik schedule. Setelah klik schedule, nanti ada yang namanya get link. Get link ini silahkan di copy, kemudian silahkan dikasihkan ke orang yang akan join. Nah, seperti ini. Tinggal buat email ke siapa saja yang ingin melihat stream, itu dikasih dengan Microsoft Teams link ini. Oke, itu yang baru ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kita langsung lari ke sini lagi. Ini bisa set chatting, call, video call, meeting, kolaborasi. Ini dari generasinya Skype ya. Kemudian ini device-nya oke tadi. Jadi untuk gabung meeting itu bisa via aplikasi desktop, bisa mobile itu dari handphone, atau bisa via web aplikasi. Kemudian ini contoh activity-nya, kemudian ini chatting, kemudian ini ada bisa grup ya, tadi sih bisa bikin grup, kolaborasi, kita bisa mention ya. Mention itu contoh seperti ini, Teams. Nah, di sini saya mention ke Irma. Nah, bisa gimana kabarnya? Contoh seperti itu ya. Nah, dia bisa di mention. Nah, ini sudah jadi nih meeting record-nya. Yang tadi proses render sudah jadi, tinggal di setel atau di download atau dihapus. Oke, selanjutnya next, kalender tadi kita bisa lakukan create meeting, video conference, sama namanya tadi live stream ya, yang update ya, dia bisa 10.000 yang nonton. Oke, selanjutnya kita lanjut ke call bisa call biasa atau video conference. Kemudian file ini bisa connect ke OneDrive, ke cloud, kemudian tadi bisa ke grup-grup dari grup Teams dan lain. Oke, di sini dia bisa 150 ya. Ini update, bisa 9 view, bisa recording, bisa add member, kemudian meeting bisa meet now, bisa via kalender, dia bisa meeting dengan eksternal, bisa share presentasi, kemudian bisa remote ya, satu lagi dia bisa remote. Oke,
terakhir thank you. Oke, demikian update tutorial Microsoft Teams atau update panduan lengkap Microsoft Teams yang saya buat di tanggal 25 Juni 2020. Ini update dari tutorial saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe channel Tetawar karena masih banyak sekali tutorial-tutorial yang akan saya berikan kepada teman-teman yang pasti sangat bermanfaat. Jika sudah subscribe, pasti akan mendapatkan notifikasi dari saya ketika ada update video terbaru. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa berkomentar di bawah, karena komentar Anda mendukung berkembangnya channel dari Tetawar ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.